Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat. Pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kali ini, kita akan membahas tentang pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Pola dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang pertama kali yaitu secara rahasia atau dakwah sirriyah. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan oleh Nabi Muhammad kurang lebih selama 3 tahun. Dan kegiatan dakwah beliau dipusatkan di salah satu rumah sahabatnya yang bernama Arqam bin Abil Arqam. Pada dakwah rahasia ini, Nabi Muhammad menyampaikan dakwanya kepada keluarga terdekatnya dan kepada sahabat-sahabat beliau. Yang pertama ada Khadijah binti Khuwailid sebagai wanita pertama yang masuk Islam. Yang kedua ada Abu Bakar As-Siddiq, adalah laki-laki dewasa yang pertama masuk Islam. Ali bin Abi Thalib dari golongan anak kecil yang pertama masuk Islam. Dan Zaid bin Haritsah dari golongan hamba sahaya yang pertama masuk Islam. Kurang lebih ada 30 orang yang masuk Islam ketika Rasulullah melakukan dakwanya secara sembunyi-sembunyi atau sirriyah. Dan ke-30 orang itu disebut as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Pola dakwah yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah yaitu dakwah terang-terangan atau dakwah jahar. Setelah turun Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, Nabi Muhammad pertama kali menyampaikan dakwah secara terang-terangan yaitu di Bukit Sofa. Pada peristiwa tersebut, para kafir Quraisy menolak ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Bahkan kafir Quraisy berusaha menawarkan untuk mempertemukan Islam dan jahiliyah. Maksudnya, mereka akan mengikuti ajaran Nabi Muhammad tanpa meninggalkan ajaran mereka. Di lain pihak, Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya mengikuti tata cara ibadah kafir Quraisy tanpa meninggalkan ajaran Islam. Nabi Muhammad dengan tegas menolak penawaran mereka, sehingga peristiwa tersebut diabadikan dalam Quran surat Al-Kafirun. Nabi Muhammad mempertegas larangan adanya pencampuran ajaran Islam dengan ajaran agama lain. Hal ini menyebabkan kafir Quraisy semakin marah dan melakukan pemboikotan terhadap umat Islam. Mereka menulis kesepakatan pemutusan hubungan total dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dan pengumuman tersebut digantung di salah satu sudut Ka'bah. Adapun isi pengumuman tersebut, yang pertama, tidak boleh menikah dengan orang Islam. Yang kedua, tidak boleh jual beli dengan orang Islam. Yang ketiga, tidak boleh berbicara atau menengok orang Islam yang sedang sakit. Dan pemboikotan ini berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Pola dakwah Nabi Muhammad yang ketiga yaitu hijrah ke Habsyi. Penindasan dan penyiksaan kafir Quraisy semakin keras membuat Nabi Muhammad dan pengikutnya berpikir untuk menyelamatkan diri. Dalam kondisi tersebut turunlah surat Az-Zumar ayat 10 yang berisi tentang perintah untuk hijrah. Nabi Muhammad memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Habsyi karena
Raja Habsyi yaitu Raja Asima An-Najasyi adalah seorang raja yang adil. Maka pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, hijrahlah kelompok pertama yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Pemimpinnya Utsman bin Affan yang hijrah bersama istrinya yaitu Sayyidah Ruqayyah putri Rasulullah. Dan hijrah ke Habsyi terjadi 2 kali. Ruqayyah kembali bersama suaminya yaitu Utsman bin Affan bergabung dengan kelompok hijrah kedua. Dengan adanya peristiwa hijrah ini, kafir Quraisy khawatir. Mereka takut Islam menyebar ke luar Mekah dan nantinya mereka akan mendapat bantuan dan pertolongan dari luar Mekah. Akhirnya kafir Quraisy mengirim 2 orang utusan yaitu Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As. Mereka pun mengumpulkan hadiah-hadiah yang akan dibawa untuk Raja Najasyi. Tujuan mereka yaitu ingin merusak hubungan baik antara Raja Najasyi dan orang-orang Islam yang hijrah. Akhirnya 2 orang utusan kaum Quraisy itu pergi ke Habsyi. Mereka menyerahkan hadiahnya kepada Raja Habsyi. Mereka meminta raja agar mengembalikan mereka kepada orang-orang Quraisy. Raja Habsyi menolaknya dan sikapnya bahwa semua yang ada di tempatnya akan berada dalam perlindungannya dengan aman. Kedua utusan kembali ke Mekah dengan tangan hampa dan memberitahu sikap Raja Habsyi. Pola dakwah yang keempat yaitu misi ke Taif. Pada tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad kehilangan 2 orang yang dicintainya yaitu istri beliau Khadijah dan paman beliau Abu Thalib. Mereka berdua yang selalu melindungi dan membela Nabi Muhammad dari ancaman kafir Quraisy. Tahun tersebut dinamai dengan tahun kesedihan atau Amun Huzn. Setelah meninggal 2 orang yang dicintainya, orang-orang kafir Quraisy semakin berani mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad. Melihat kondisi yang seperti itu, Nabi Muhammad bersama Zaid pergi ke Taif. Nabi Muhammad pergi ke Taif dengan tujuan untuk meminta bantuan serta perlindungan dari keluarganya yang berada di Taif. Nabi Muhammad berharap dakwanya diterima oleh masyarakat Taif. Akan tetapi harapan itu tidak menjadi kenyataan karena penduduk Taif tidak mau memberikan perlindungan dan bantuan apapun kepada Nabi Muhammad. Bahkan mereka mengusir Nabi Muhammad dengan cara melempari batu, sehingga Nabi Muhammad mengalami luka parah akibat lemparan batu tersebut. Dengan pakaian yang berlumuran darah dan penuh luka, Nabi Muhammad meninggalkan Taif untuk menghindari kejaran penduduk Taif. Beliau beristirahat di sisi kebun anggur milik 2 bersaudara yaitu Utbah dan Syaibah. Nabi Muhammad mengadahkan muka ke langit, mengadukan nasib yang dideritanya kepada Allah. Akhirnya Nabi Muhammad mengutus seorang laki-laki dari Bani Huza'ah untuk menemui Mut'am bin Adi dan mengabarkan bahwa Rasulullah ingin masuk ke Mekah dengan perlindungan darinya. Keinginan Rasulullah ini diterima oleh Mut'am sehingga akhirnya Rasulullah kembali ke Mekah. Dan pola dakwah Nabi Muhammad yang terakhir ketika berdakwah di Mekah yaitu Perjanjian Aqabah. Pada tahun ke-12 kenabian yang bertepatan dengan tahun 621 Masehi, Nabi Muhammad menemui rombongan haji dari Yathrib, yaitu rombongan haji yang berasal dari Madinah. Rombongan haji tersebut berjumlah sekitar 12 orang. Nabi Muhammad menyampaikan dakwanya.
dakwah Nabi Muhammad mendapat sambutan yang sangat baik, sehingga rombongan yang dari Yathrib menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad. Dan mereka melakukan baiat kepada Nabi di salah satu bukit di kota Mekah, yaitu Bukit Aqobah. Maka baiat ini disebut dengan baiat Aqobah pertama. Baiat pertama ini disebut baiat wanita karena tidak meliputi perang dan peperangan yang terjadi. Pada tahun ke-13 kenabian yang bertepatan dengan tahun 622 Masehi, jamaah Yathrib datang kembali ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Jamaah tersebut berjumlah sekitar 73 orang. Setibanya di kota Mekah, mereka menemui Nabi Muhammad, dan atas nama penduduk Yathrib, mereka menyampaikan pesan untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Pesan itu adalah berupa permintaan masyarakat Yathrib agar Nabi Muhammad bersedia datang ke kota Yathrib untuk memberikan penerangan tentang ajaran Islam dan sebagainya. Dan permohonan tersebut dikabulkan oleh Nabi Muhammad, dan beliau menyatakan kesediaannya untuk datang dan berdakwah di sana. Untuk memperkuat kesepakatan itu, mereka mengadakan perjanjian kembali di Bukit Aqobah. Karenanya, perjanjian ini di dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan Perjanjian Aqobah II. Nah, anak-anakku, demikian materi ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.